semuanya, selamat datang di channel Bunda Retnoku. Di channel kali ini, gak seperti biasanya, saya Nabila Fatimah sebagai pengisi suara channel kali ini. Kenapa? Karena kali ini akan disajikan video dari studi kasus Pancasila, yaitu dari tugas saya sendiri yang berdurasi 7-10 menit, serta saya sendiri akan menceritakan dari narasi cerita kisah mengenai penerapan dari nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu teman-teman. Di suatu hari sore yang senja, seorang anak bernama Jihan merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan yang dibanggakan di salah satu perguruan tinggi kampus ternama. Dia juga termasuk salah satu mahasiswa yang dibanggakan oleh beberapa dosennya di kelas. Tapi karena hal itulah, teman-teman Jihan pada menjauhnya dikarenakan dia dianggap pandangan yang buruk, bahwa Jihan dianggap sama kawan-kawan di sekitarnya yaitu anak yang mencari muka sama dosennya, sehingga karena Jihan merasa serba bisa, dan Jihan bukan seorang yang supel, yang banyak bicara, tapi dia lebih memilih pendiam. Dia orangnya pendiam, tapi dia memilih diam untuk tidak menanggapi omongan teman-teman yang mengatai dia buruk. Lalu Jihan bersiap untuk persiapan ke kampus, mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Sebelum berangkat, Jihan berharap hal kebaikan datang menyertainya dalam kegiatan pelajarannya di kampus. Dia memiliki sepeda motornya untuk berangkat ke kampus, dan sesampai barangnya, para mahasiswa sebagian juga pada berdatangan. Jihan berjalan menghampiri temannya yang sedang menunggu kedatangannya di gedung A untuk mendiskusikan tugas kelompok. Sampai di tempat pendiskusiannya, di depan kelas, dia menutup pintunya masuk. Jihan menyapa beberapa temannya, tapi justru diabaikan, bahkan menatapnya dengan sinis. Dengan senang hati tanpa pikir negatif, Jihan mendekati mereka dan berusaha membuat temannya bicara dengan dia. Tapi tetap saja beberapa kali diabaikan oleh mereka. Alhasil, teman-temannya bukan yang menjawab sapaan yang positif, tapi malah mengucilkannya. Siapa sih dia? Kalian kenal gak dengannya? Gak tau nih, belum pernah dekat juga nih semuanya anak. Lu kenal gak? Oh, dia kan kelompok kita, pendiam yang suka cari muka sama dosen. Biasalah, orang sibuk. Cari muka dengan dosen dasar, caper. Siapa sih yang masukin dia ke kelompok kita? Siapa lagi kalau bukan Anda? Biasalah, teman dekatnya itu yang cewek itu. Udah, masih panjang, kasihan dia tau. Ya sudah, ayo kita diskusikan, biarkan saja dia. Kalau gitu, mending kita buat gaming bareng Fadil. Ayo! Setelah teman-teman lainnya mengucilkan Jihan, mereka lanjut mengundang temannya yang berhalangan hadir datang untuk tugas kelompok mereka dengan melalui Google Meet. Mereka menunggu dan sambil bercanda tawa bergurau, tidak fokus pada apa yang
akan mereka diskusikan tugas mereka sendiri. Kapan kegiatannya? Kita ada tugas kelompok. Rencananya hari Jumat ini sih, tanggal 24. Oh, cepat ya. Kita apa tuh jangan tugas kelompoknya banyak. Dan sekalian kumpul bareng loh. Siap. Maaf. Ngapain sih anak? Ngapain sih kau? Dia masukkan siapa lagi ya? Ini aja. Malas loh masukkan dia di kelompok kita. Oh iya. Jangan gitu, apa apa. Kamu nggak suka lihatnya? Aku juga nggak suka. Siapa dia? Nggak kenal. Pos. Hai Fadil, kapan ke Batamnya? Kita ada tugas kelompok. Rencananya hari Jumat ini sih, tanggal 24. Oh, cepat ya. Kita mau apa tuh mengerjakan tugas kelompoknya banyak. Dan sekalian ngumpul-ngumpul bareng loh. Siap. Mabar. Ngapain sih anak? Ngapain sih kau? Dia masukkan siapa lagi ya? Ini aja. Malas loh masukkan dia di kelompok kita. Nggak boleh gitu lah. Jangan gitu, nggak apa-apa. Kamu nggak Biar- suka lihatnya? Aku juga nggak suka. Siapa dia? Nggak kenal. Pos. Sampainya di akhir waktu, ketika Jihan akan pulang, ternyata teman-temannya sudah menunggu di depan kelasnya. Dia kira teman-temannya ini mau mengajaknya pulang bersama-sama, tetapi malah sebaliknya. Teman-temannya malah melabraknya dengan kata-kata yang tidak benar. Kebetulan datang di depan kelasnya dan melerai dari pertikaian mereka. Dia adalah seorang mahasiswi yang lumayan cerdas, datang dan melihat hal-hal yang tidak benar, maka dia berani untuk menyampaikannya dengan lembut. Akhirnya di tengah-tengah pertikaian, seorang mahasiswi tadi yang bernama Nanda menasihati mereka dan menegur mereka bahwa Dia kemana gitu? Kok mulai dari kelompok kami? Kamu nggak suka sama aku? Iya, ngapain sih kamu masuk kelompok kami? Iya, ngapain juga Nanda masukin dia? Iya, kayaknya kamu nggak suka sama aku. Udah. Jangan kayak gitu, kasihan dia. Gak apa-apa. Kita tuh kalau mau punya kelompok nggak perlu membeda-bedakan hal apapun. Jadi kita tuh harus saling menghargai dan menghormati. Kalau kita menghargai dan menghormati, otomatis akan bertimbal balik pada diri kita sendiri. Nah, jadi gitu. Udah weh, ngomongkan aja. Daripada nanti Aja kan. Maaf. Maaf, Pak. Nah, seperti yang ini. Makna sila kedua. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama. Nah, hal itu harus dijunjung tinggi, sikap saling menghargai dan menghormati, tolong menolong, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, yang ketiga ini udah ada. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, terdapat lambang rantai. Rantai ini nampak kuat dan erat. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan satu yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Poin pentingnya dari amanat yaitu pentingnya pembahasan topik mengenai penerapan nilai dari sila kedua Pancasila. Karena semenjak masuknya pandemi COVID-19 ini, banyak dampak kita rasakan secara tidak langsung, terutama dalam berinteraksi dan kepekaan terhadap sekitarnya. Poin pertama,
peka terhadap lingkungan sekitar seperti menegur apabila terdapat tindakan yang tidak patut ataupun yang dapat mencelakakan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Poin yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong. Nah, jadi seandainya nih ada teman kalian yang meminta bantuan atau minta tolong, jangan sungkan untuk menolong mereka ataupun mendengarkan cerita mereka dulu seperti apa permasalahannya. Oke, segitu saja dari cerita dan beberapa videonya. Itu saja. Sekian dari saya. Nama Nabila Fatima, dan rekan-rekan saya yang lain. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan ambil baiknya buang yang buruknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Karena video gak bergratis, dan mudah-mudahan saya sampai selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Dan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Apabila ada salah dalam wajan, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada salah dalam penyampaian, sekali lagi mohon jangan disimpan dalam hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain.